Halo Vela, kita ketemu lagi di Talkie Talkie. Pagi cewek nih. Cewek biasanya muter suka mood swing banget ya, apalagi aku ada di jalan aku sendiri, ya buat apa aku mikirin omongan orang gitu. Setuju. Oh my god. Kalau nggak habis syuting itu bisa diculik. Ya, kalau kata narasumbernya gitu. Foto 100 yang diupload cuma 1 atau enggak foto 1000. Akhirnya kayak cewek cuma ini yang bagus gitu. Pengennya kesana kesini gitu ya. Kalau yang diem-diem gitu aja aku Halo Vela, kita ketemu lagi di Talkie Talkie. Pastinya kita bakal ngobrol seru, dan kali ini tamu juga pasti seru banget karena kita bakal ngebahas tentang dunia perledoman atau dunia permodelan, dan juga tentang banyak banget yang mau dibahas sama tamu kita kali ini, yaitu ada Nabila Pramadita. Halo Nabila. Hai. Aku manggil apa ya biar enak ya? Panggil Bila aja. Panggil Bila. Berarti di rumah biasa juga dipanggil Bila. Panggil Bila. Oke, kesibukan Bila berarti sekarang apa nih? Kuliah. Abis kuliah paling aku freelance model. Kalau enggak itu ikutan syuting bareng teman-teman aku, karena kan aku juga film kan. Jurusan ternyata ya. Fun fact-nya dia Bila jurusan film di UPI Bandung ya. Waduh, jauh banget. Berarti Bila sendiri ini adalah asli Minang atau asli Bandung? Aku nggak asli Minang sih, soalnya kalau suku juga Melayu. Yes. Nggak tahu sih aku. Tapi kamu berarti udah lama juga pernah di Bandung gitu ya? Aku lama di Bandung, kecil di Bandung juga. Kecil di Bandung juga. Waduh, seru banget nih ngomongin Bandung. Dan tapi kita mau ngomongin kota Bandung nanti aja. Sekarang kita mau bahas tentang tadi nih aktivitas Bila sendiri di model gitu. Udah berapa lama berkecimpung dunia permodelan? Sebenarnya kalau buat model tuh dari aku TK udah, cuman vakum semenjak aku dari SMP sampai SMA aku vakum. Terus lanjut lagi setelah lulus kuliah, aku ngelanjutin di Bandung sih. Oh, terus lulus SMA gitu? Kelas abis tamat SMA aku lanjut di Bandung, habis itu lanjut lagi dunia permodelan di Bandung. Ya, lanjutinnya di Bandung. Di Bandung. Nabila sendiri fokusnya dulu model ini kayak gimana? Kan ada model catwalk, ada model ini. Nah, kalau Bila sendiri? Kalau aku lebih ke foto shoot gitu ya. Berarti foto kayak katalog gitu-gitu. Kalau misalnya Bila sendiri gitu ngatur waktu jadwalnya kuliah di Bandung sama dunia permodelan ini bagaimana? Untungnya sama kuliah aku tuh nggak keganggu. Soalnya habis kuliah aku bisa ngelanjutin freelance-nya. Dan kebetulan fotografernya juga temen satu kuliah aku. Gitu. Jadi bisa barengan gitu. Bisa barengan, bener. Kenapa Bila tertarik dengan permodelan, dengan foto gitu? Bisa ada orang nih ya, beberapa malah nggak suka di foto gitu. Kalau Nabila sendiri, ceritanya deh kenapa akhirnya gue mau deh di foto gitu? Karena hobi aku sih. Hobi aku suka foto dari kecil juga ya. Kalau misalnya gabut ya udah foto deh yang kayak gitu. Jadi makanya aku suka kalau udah diajak foto, ngilangin gabut juga. Dan kalau misal foto katalog berarti kan pakai baju yang banyak banget gitu ya, Vera? Bila berarti banyak banget baju, ada baju ini, baju itu gitu. Terus kan itu pakai mood juga tuh. Cara Bila sendiri mengembalikan mood untuk foto gitu. Apalagi cewek nih. Cewek biasanya muter suka mood swing banget ya, apalagi kalau lagi masa-masanya gitu ya kan. Kalau aku kayak yang bawa fun aja gitu. Lagian kalau di Bandung aku jarang yang mood swing sih, karena emang sama vibes-nya juga. Betul. Aku suka. Setuju. Jadi kebawa sama suasana Bandungnya juga bikin aku kayak semangat gitu. Bener, vibes Bandung seru banget sih ya, mau di mana aja duduk juga. Pokoknya vibes Bandung emang udah nggak ada tandingannya lagi. Bener, sih. No debat. Nah, kalau misalnya ini sendiri, Bil, kalau misalnya model tuh kan pasti kita memperhatikan looks banget nih gitu kan, baju dan yang lainnya gitu. Kamu sendiri
ada nggak kayak role modelnya sendiri masalah permodelan dan baju dan yang lain-lainnya? Sebenarnya kalau buat role model aku tuh Gigi Hadid. Oh, Gigi Hadid, wah iya sih, cantik banget. Emang udah paling itu. Satu lagi sama namanya Anna Oktarina, itu tuh model hijab. Yes. Itu sama aku udah dijadiin role model karena kan dia juga hijab dan aku juga kan hijaban tuh. Jadi kayak inspirasinya itu dari dia gitu. Oh, berarti kamu sendiri emang dari awal udah model ini udah berhijab? Iya, dari awalnya mulainya itu dari tamat SMA aku udah modelnya udah berhijab gitu. Wah, ini menarik banget nih ya. Biasanya model kita tahu dong, kalau orang bilang model konotasi ini banyak banget nih. Nah, kalau Bila sendiri menghadapi stigma seperti itu, kita nggak usah bahas lah stigmanya, pasti Bila sendiri udah capek banget ya kan dengan hal itu. Gimana tuh komentar dari Bila? Kalau aku sih kayak yang bodo amat, karena selagi aku nggak ganggu orang, betul, aku ada di jalan aku sendiri, ya buat apa aku mikirin omongan orang gitu. Setuju banget. Intinya itu aku harus bisa bodo amat, selagi aku nggak ngerugiin siapa-siapa, udah aku nggak usah mikirin gitu. Wah, bener. Lagian kalau foto mikirin omongan orang tuh langsung mood swingnya langsung beda gitu. Pas udah mau fotonya susah cari angle-nya, ini jelek, jadi udah gak usah ya, kacau, dan udah lah ya, dibuang aja omongan kayak gitu ya. Oh my god, Bila sendiri pasti udah kayak tau lah ya, udah sering lah dengan omongan yang kayak gitu. Tapi kayak yang alhamdulillahnya tuh di Bandung tuh nggak kayak gitu ya. Di Bandung tuh buat yang anak-anak seumuran aku berkarya tuh didukung di sana. Bener, apalagi ini freelance ya gitu, benar-benar kayak salah satu side job dari Nabila sendiri gitu ya, pasti ini. Nah, kalau orang tua nih, kita ngomongin ke keluarga sendiri, gimana orang tua Nabila sendiri tahu nggak kalau Nabila ikut model-model gitu? Kalau orang tua aku tahu, karena emang dari kecil udah tahu kalau aku suka foto, terus didukung lagi sama jurusan aku perfilman. Betul. Dalam film juga kan ada fotografinya tuh, nah, jadi udah tahu gitu. Emang udah, ya udahlah emang bidangnya gitu ya. Ya udah gitu, biarin aja, selagi positif sih nggak dilarang. Bener. Apalagi tuh bisa nambah jajan Nabila sendiri ya gitu. Iya, bisa. Nambah jajan, terus nambah relasi juga sih menurut aku. Betul, itu paling penting banget. Nah, tadi juga Bila sempat mention pernah ikut syuting sendiri. Wah, seru tuh. Boleh nggak cerita pengalamannya syutingnya? Kalau syuting itu karena emang kewajiban aku, anak film. Dari sebenarnya kalau buat syuting banyak banget cerita yang kalau bisa diceritain tuh bakal panjang, nggak habis-habis gitu. Oke. Kita cerita singkat aja hal yang paling tidak terlupakan dari dunia syuting bagi Bila sendiri. Yang paling menarik buat aku syuting waktu itu, aku syutingnya ke hutan. Itu tuh aku bikin syutingnya film dokumenter, yang dimana film itu kan menguak fakta yang nggak orang tahu gitu. Nah, di situ tuh aku dikasih tantangan kalau misalnya itu tuh sebenarnya nggak didukung sama pemerintah sekitar, karena kan aku ngebuka fakta nih. Nah, dampaknya tuh bisa ke nyawa sendiri taruhannya. Bisa kalau nggak habis syuting itu bisa diculik. Ya, kalau kata narasumbernya gitu. Nah, di situ tuh aku kayak ngerasa, wah ini tuh kayak aku tuh takut sih, tapi harus bisa jalanin gitu ya. Tapi akhirnya selesai, alhamdulillah selesai, dan nggak ada masalah sih sejauh ini sih aman ya. Aman. Berarti dia udah tayang ya? Udah. Itu tuh kan salah satu ujian semester aku, cuman dimasukin lagi ke festival film. Nah, sejauh ini sih aman ya. Nah, kita menarik juga ngomongin masalah dunia perfilman nih. Bila sendiri udah bergabung dunia film, berarti kalau kita masuk jurusan film itu kita ikut semuanya ya, dari kita pemeran, dari kita produksi, dari pembuatan skrip dan lain-lainnya, skenario dan storyboard, berarti ikut semua? Kita ikut semua dari awal, mulainya emang ikut sampai nanti di semester 5 deh milih mau film atau TV.
Oh gitu. Berarti sekarang Bila udah milih? Udah, aku udah milih. Milih apa? Aku milihnya TV. TV. Iya. Oh, nggak ke film jadinya? Nggak. Ambilnya TV. Apa tuh perbedaannya dari film sama TV sendiri? Kalau film itu lebih ke gimana ya? Kayak yang kita nonton deh, film-film yang ada di kayak Netflix. Nah, kalau ke TV lebih kayak yang ke jurnalistik, lebih ke presenter. Talk show gitu ya. Talk show yang lebih acaranya tuh mungkin infotainment juga, entertainment yang kayak gitu. Kalau yang film kita bisa lebih ke dokumenter atau yang kayak genrenya tuh beda-beda deh. Betul. Berarti kalau misal film ini lebih yang lama gitu ya pembuatannya. Filmnya lebih lama, terus karena durasinya juga kan. Betul. Tapi kalau di TV lebih ke sinetron. Iya, lebih sinetron. Berarti lebih yang kejar tayang jatuhnya ya. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih ke dunia permodelan tadi nih ya, gimana sih menurut Bila sendiri untuk menilai seseorang itu bisa untuk jadi model? Kadang-kadang nih ada orang yang sekarang orang masih memakai stigma dengan model itu harus kurus, putih, dan juga ini. Nah, kalau pandangan Bila sendiri gimana? Kalau pandangan aku sendiri, semua orang tuh berhak sih jadi model. Karena kalau cantik itu kan relatif. Benar. Kalau dia emang pengen terus mau usaha, ya kenapa enggak gitu, nyoba. Gak usah dengerin omongan orang. Betul. Karena kan orang tuh nggak tahu yang kita lakuin tuh kayak gimana gitu. Jadi aku lebih bilang ya udah coba aja, kalau selagi bisa kenapa enggak gitu. Betul. Apa sih menurut Bila yang bisa seseorang tuh dibilang kayak misal fotonya hasilnya bagus? Kadang-kadang kita udah sering foto. Ini adalah problem wanita sekali ya. Foto 100 yang diupload cuma 1 atau enggak foto 1000. Akhirnya kayak cuman ini yang bagus gitu. Bener banget. Ya kan? Itu bener sih. Girls problem ya. Gak sesuai ekspektasi juga kadang kayak gitu. Aku lebih suka sama fotografer yang bisa nge-treat aku. Kamu kayak gini loh, kamu kayak gini loh. Kalau dalam tuh dia ngeliatin di kameranya, ini kurang rapi, aku lebih suka yang kayak gitu daripada yang dia cuman ngejepret doang. Terus kayak kadang ada yang nggak ada apa gitu yang aneh, yang ngejanggal, terus dia nggak bilang. Nah itu aku nggak suka sih sebenarnya. Berarti kamu lebih kayak suka dikritik di on the spot gitu ya? Ya lebih kan kayak ada yang kurang nggak, ada yang apa nggak. Kalau bisa kan diitin dulu gitu. Betul perbaikin dulu ya atau gimana. Soalnya biasanya untuk kepentingan komersial juga ya gitu. Makanya kadang kalau udah dijadiin buat katalog nih, tip-tip akunya nggak suka, kurang suka sama fotonya karena ada sesuatu yang janggal, itu kayak nggak mood aja gitu, kayak kesel sebenarnya. Kenapa harus yang itu gitu? Yes. Apalagi nanti pas udah dipilih. Nah kalau misalnya pemilihan foto sendiri, akhirnya Bila ikutan nggak sih untuk nggak ikutan? Berarti emang udah desain emang udah dari sana ya. Desain. Berarti Bila untuk standby foto banyak gitu. Walaupun aku misalnya milih ini bagus nih, sama merekanya nggak support, ya udah. Berarti enggak ya, karena mereka memiliki kriteria masing-masing. Bila sendiri selain kesibukan, ada lagi nggak sih hal lain yang Bila lakuin? Dalam misalnya tadi kayak permodelan, habis itu kayak syuting gitu. Jadi model MUA juga. Nah, ini kita bandingkan nih, gimana rasa jadi model MUA sama jadi model katalog. Perbandingannya kalau yang MUA tuh kan kita cuma diem nih. Yes. Di make upin lama 5 jam. Waduh. Sampai 5 jam sih biasa aku. Kayak yang capek sih yang kayak gitu. Aku lebih suka model yang buat foto daripada yang MUA. Karena aku kan orangnya bosanan tuh. Yes. Jadi kayak ini masih lama gak sih? Kayak bener-bener akunya kurang fun. Bener-bener. Jadi gue kurang explore cuma dulu gini doang, udah diem aja. Nungguin sampai beres. Terus kita ngikutin MUA-nya. Yes. Kadang nggak boleh main HP nih, sama itunya nggak boleh main HP. Yes. Terus ya bener-bener kaku, udah kayak gitu doang. Kalau photoshoot aku lebih nyantai. Yes. Emang bener-bener bisa nge-explore. Lebih bergerak gitu ya, lebih berarti walaupun capek, cuman senang aja gitu buat. Betul. Soalnya nggak monoton gitu ya. Iya, nggak monoton. Kamu sendiri ada ketakutan nggak sih kalau misalnya model MUA gitu kan pakai alat-alat makeup dan yang lain-lain gitu? Honestly aku emang bener-bener sebenarnya awalnya takut. Yes. Takut tiba-tiba nanti ada jerawatan. Aku paling overthinking kalau punya jerawatan. Iya.
awalnya sih takut, tapi kayak yang balik lagi kalau aku yakin ya udah aku nyoba gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih aman aja. Aman aja. Dan kamu sendiri agak lumayan picky gitu nggak? Apa kamu benar-benar kayak mencari gitu? Misal gini, oh ya ini gue ambil deh, yang ini nggak usah gitu. Ya, aku gitu. Aku milih-milih. Milih-milih. Kayak yang nanti ada kriterianya itu cukur alis nih. Kayak aku tuh alisnya kan udah nggak ada, terus cukur itu cukur apaan gitu kan. Jadi aku nggak ngambil. Kayak yang misalnya kriterianya itu kadang ada yang kumisan atau apa. Nah kayak itu aku nggak ngambil. Kayak bener-bener aku ngambilnya kalau misalnya dia ngambilnya nggak banyak kriteria, aku ngambil. Berarti dan juga tidak minta sesuai, pasti ada ya kayak ini nih persyaratannya sendiri. Kadang gitu. Jadwalnya juga bentrok sama jadwal kuliah aku. Oh, nah apakah bila menghandle sendiri semuanya masalah perjadwalan ini apa dibantu? Ya aku handle sendiri. Handle sendiri. Ya. Wow, keren. Apalagi tapi dengan waktu mainnya terganggu nggak? Waktu main enggak sih? Enggak ya, tetap ya main berjalan juga. Waktu main aku jalan. Tapi kalau photoshoot waktu main aku banyak. Soalnya sama teman-teman juga ya gitu. Sambil main juga sih sebenarnya. Sambil main juga, bener. Nah kamu lebih suka photoshoot indoor atau outdoor? Aku lebih suka photoshootnya outdoor. Outdoor, karena lebih gimana tuh? Kenapa kamu suka outdoor? Lebih gimana ya? Akunya sendiri nggak bingung gitu. Apalagi kalau misalnya indoor nih sama suasananya tuh aku kurang suka. Jadi kayak nggak, aduh gimana ya gitu. Percuma bergerak gitu ya. Jadi bingung aku mau gaya kayak gimana gitu kalau di indoor. Kalau di outdoor aku bisa explore. Betul. Misalnya kalau aku misalnya udah nggak tahu lagi nih gayanya apa, tapi kayak yang udah bisa tiba-tiba muncul aja gitu. Bisa nih. Karena di luar tadi ya gitu ya lebih banyak aja inspirasinya lebih jadinya. Banyak aja gitu. Betul. Apalagi kayaknya kamu orangnya kinestetik gitu ya, lebih suka bergerak gitu ya. Iya. Lebih pengennya kesana kesini gitu ya. Kalau yang diem-diem gitu aja aku nggak. Aduh, nanti gimana jadi pengantin dong? Beda cerita. Oh beda cerita ya kalau itu ya. Aduh jauh banget ini ada pengantin. Nah, tadi kita juga pengen bahas juga tentang cewek dinilai dari penampilan. Banyak juga kan cowok-cowok nilai kayak cewek ini dari penampilan. Oh, kalau kayak gini, iya kan, kalau kayak gini berarti cewek kayak gini gitu. Tanggapan kamu kayak gimana tuh dengan penilaian yang sekarang banyak banget. Kayak ini cewek nakal atau enggak cewek kayak gini gara-gara baju, ya kan? Atau enggak dari penampilannya gitu. Kalau menurut aku ya, penampilan seseorang tuh nggak bisa aku kritik. Karena kan nggak tahu, mungkin dia nyamannya kayak gitu, kita juga mungkin dia harus ngehibur diri dia sendiri dengan cara dia kayak gitu kan. Kita nggak tahu. Kalau aku pribadi ya nanggepinnya ya udah, kalau emang dianya pede, aku sih fine aja ngeliatin orang kayak gitu. Mungkin ya cara dia berpenampilan kayak gitu. Kan banyak yang punya ciri khasnya kalau penampilan kayak gitu. Selagi emang nggak ganggu, biasa. Karena itu udah dia juga ya. Emang dia kan, kita bukan siapa-siapa gitu. Betul. Buat apa kritik orang lain gitu. Betul. Dan juga biasanya penampilan itu juga personality dia gitu kan. Karena kan kita nggak tahu cara dia menghibur diri dia sendiri tuh kayak gimana gitu. Setuju. Kadang-kadang juga berarti ini aku mulai sama cewek-cewek ya. Berarti cewek-cewek dengan penampilan kayak gitu kadang-kadang itu untuk apa? Menghibur diri sendiri. Oh, menghibur diri sendiri ya. Cara dia berterima kasih juga ya. Biar nggak insecure nggak sih? Iya. Insecure adalah hal yang paling sering ya. Kayak emang udah tiap orang pasti insecure. Kalau kamu sendiri insecure kalau lagi apa? Aku lebih insecure kemana? Ke ranah pendidikan gitu ya. Lihat orang yang punya banyak prestasi, aku kayak lebih insecure sih. Insecure ya, apalagi lihat Mbak Udia Yunda, pasti kamu makin aduh, udahlah cantik ini ya. Pasti bener. Insecure itu tuh kayak something yang nggak kita harapin buat datang. Betul. Tapi adanya tuh karena pemikiran diri sendiri. Nah, cara aku biar nggak insecure tuh self confident, kayak percaya diri, atau enggak self love lah, dengan cara ya aku kan hobinya suka foto nih, kayak dengan aku foto
jalanin kegiatan aku itu berarti aku udah self love gitu ke diri aku sendiri. Betul. Kayak ngerasa kamu tuh worth it buat orang. Betul. Buat orang-orang yang insecure tuh boleh sih insecure, tapi sewajarnya aja. Aja. Karena kan kita nanti kita tuh bakal dapat orang yang baik. Betul. Selagi kita baik juga ya. Setuju banget. Aku dari kecil tuh tipe anak yang mandiri. Jadi kayak ngelihat orang sukses tuh, orang yang bisa sukses kenapa aku enggak gitu. Jadi aku harus punya pengalaman. Nanti kan aku kuliah kan enggak tamat kuliah, masa ya harus diem gitu. Betul. Kalau ditanya sama orang kamu pernah apa gitu. Yes. Kalau nggak punya apa-apa kayak malu nggak? Iya benar. Terus aku punya relasi. Benar, portofolio juga ya. Portofolio buat aku. Betul. Iya buat masa depan lah ntar. Benar. Pegangan. Percaya diri. Jangan dengerin omongan orang sih, karena omongan orang itu yang bikin kitanya jadi down gitu. Aku sih sekarang lagi belajar buat bodo amat sama omongan orang. Sama omongan orang ya. Yang penting adalah kita yang ngasih kita. Dan orang terdekat yang benar dekat sama kita ya. Yang benar-benar support sih. Jadi mereka sama dukungan dari orang-orang sekitar. Betul. Yang udah tahu kita banget ya.